Kita bisa melihat dari sisi kebutuhannya dulu nih, orang-orang yang berpuasa itu apa kebutuhannya gitu Mhm. ya, yang bisa dijawab atau bisa ada berikan solusi dalam bentuk bisnis gitu loh. Halo sahabat coaching, bertemu lagi dengan Titis di YouTube Coaching for Business. Oke, pembahasan kali ini akan membahas tentang kira-kira nih di bulan Ramadan peluang bisnis apa sih yang bisa dimanfaatkan oleh banyak pebisnis-pebisnis di luar sana. Mau tahu nih pembahasan yang menarik ini? Kita tanya langsung ke Coach Aditya. Halo Coach, Halo, masih semangat Coach? masih Yakin? yakin kayaknya? Kok aku nggak yakin nih Coach? Yakin. Coach, ada yang mau aku tanyain lagi nih. Ini topiknya tentang edisi bulan Ramadan. Oke. Tapi masih sangkut paut dengan bisnis, Coach. Iya, kenapa tuh? Nih, jadi di bulan Ramadan ini ada peluang nggak sih, Coach, yang sekiranya bisa dimanfaatkan oleh para pebisnis di luar sana? Peluang berbisnis di bulan Ramadan maksudnya? Wah, ini jawabannya ini panjang nih. Wah, Cuma panjang. gini sih, kita balik lagi ke pengertian berbisnis itu adalah apa sih gitu ya. Menurut kamu apa berbisnis? Berbisnis itu menghasilkan omset. Ya, iya betul. Nggak salah dong ya? Nggak salah juga sih. Mungkin beda persepsi kita, Coach. Iya, bisnis itu bisa berhasil kalau memang apa yang kita bisniskan itu ya, Disukain oleh orang. iya, menjawab kebutuhan orang. Bukan sekedar disukai sih, memang menjawab. Disukai, tapi kalau nggak menjawab kebutuhan itu nggak akan langgeng kan bisnisnya. Tahu dari mana kalau itu menjawab? Menjawab kebutuhan, jadi kita harus tahu dulu kebutuhan orang apa gitu kan. Nah, apakah kita bisa berikan solusi? Kita akan memberikan solusi yang bisa bisniskan gitu loh. Yang kita bisa bisniskan sehingga ya dia mereka mendapatkan solusi, kita mendapatkan suatu keuntungan gitu kan. Betul. Nah, kalau di bulan Ramadan orang butuhnya apa? Makan, Ya, makan minum. semua juga iya. Bukan Realistis bulan aja. Ramadan doang, kan? Oh, ada Coach, baju. Ya, Iya tapi dong. gini, baju misalnya buat apa? Lebaran. Buat lebaran, buat beribadah. Jadi bisnis apa tuh yang cocok? Mukena. Ya kan? Banyak ya ternyata ya. Nah iya, lo kamu sendiri sampai ngomong begitu. Iya. Ada aku nggak beli Coach. Oh iya, jadi bisa berbisnis di bidang fashion, ya bisnis baju baru, bisnis baju apa sih untuk beribadah gitu Mukena, ya. Mukena, kokoh, baju sarung. koko, bukan kokoh, Apa? baju koko atau baju muslim lah, baju muslim Baju laki-laki, muslim. gitu ya. Peci dan segala atribut untuk beribadah itu kan juga bisa sukses ya di bisnis di Ramadan. Nah, kebutuhan orang selain itu, apalagi nih kebutuhan orang-orang di bulan Ramadan, orang yang berpuasa ya, orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu apa saja? Tadi sih kamu udah ngomong bisnis mereka butuh makan, butuh minum. Butuh minum. Nah, apakah ada yang berbeda kebutuhan makan minumnya orang yang di bulan Ramadan dengan yang bukan di bulan Ramadan? Berbeda. Nah, di situ kan bisa peluang bisnis lagi tuh. Contohnya apa? Biasanya nih kalau di hari-hari biasa jam 5 tuh sepi banget. Gak ada tuh yang jual gorengan. Nah, sekarang tuh kalau misalkan sebelum jam 5, jam 4 deh. Itu orang-orang yang jual gorengan, es buah, pada keluar semua. Itu untuk menjawab kebutuhan apa sih? Menjawab kebutuhan orang yang berpuasa apa tuh yang bisa dijawab dengan adanya gorengan, adanya makan minuman yang segar-segar itu? Memuaskan perut. Jadi itu untuk memuaskan apa? Pada saat mereka apa? Pada saat berbuka. Nah itu, ya kan. Jadi mereka ada kebutuhan berbuka puasa. Ya pada saat berbuka puasa itu ada kebutuhan. Kebutuhannya apa? Takjil misalnya, makan apa segala macam. Mungkin ada yang malas masak sendiri, bikin sendiri, akhirnya disediakan oleh bisnis gitu kan. Iya betul. Bisnis gorengan kah, bisnis makanan minuman segar gitu ya, atau bisnis takjil yang lain gitu. Itu jadi bisnis takjil lah ya. Itu juga cukup efektif untuk di musim puasa, Ramadan, di bulan puasa. Jadi kita bisa melihat dari sisi kebutuhannya dulu nih, orang-orang yang berpuasa itu apa kebutuhannya gitu ya. Yang bisa dijawab atau bisa ada berikan solusi dalam bentuk bisnis gitu loh. Berarti peluang berbisnis di bulan Ramadan tuh cukup besar ya Coach? Banyak gitu ya. Ya banyak, cuman ya harus hati-hati juga ya, pilah-pilah mana yang. Kenapa tuh Coach? Harus hati-hati. Ya tetap aja kan harus dijalankan dengan etik dan legal gitu.
Oke, oke. Iya betul Jangan teman-teman. sembarangan juga mentang-mentang wah lagi banyak-banyaknya kebutuhan untuk minuman segar, kita minumnya airnya air mentah gitu. Jangan dong. Misal kayak gitu kan, kita bicara ya ekstrim ya. Heeh. Tetap kita harus mengacu kepada bisnis yang beretika kan gitu. Mm-mm. Kemudian nih tadi nih kita udah ngeliat nih dari sisi kebutuhan orang yang berpuasa. Iya. Ada lagi nggak nih coach yang Iya, kira orang yang di bulan Ramadan dah gitu kan. Jadi kan orang di bulan puasa ini kan terbagi di bulan Ramadan ini terbagi menjadi yang di bulan puasanya sama yang menjelang Idul Fitri kan. Nah, yang di bulan Ramadannya lagi orang tadi butuh buka puasa, butuh makan, asupan makan gitu ya. Tadi kan baru ngomong takjilnya gitu kan. Betul. Terus jadi bisnis apa lagi ya, bisnis restoran lah gitu kan. Oh, untuk orang-orang yang bukber. Yang benar-benar makan, yang untuk makan utamanya kan gitu. Bukber lah coach ini. Gitu ya. Bukan restoran sih, bisnis foodnya gitu ya, bisnis makanannya. Kayak yang mau buka puasa, baik itu yang di rumah, mungkin butuhnya jadi apa nih bentuknya? Kalau yang di rumah biasanya kan lemes. Untuk masak tuh kayak males kan. Jadi mending siap saji aja gitu, beli langsung. Beli langsung. Itu kan udah banyak macam tuh. Kalau di breakdown lagi ya, apakah kamu mau melihat peluang dari sisi jasa pengirimannya, atau jasa makanannya, atau jasa apalah gitu ya, macam-macam nih gitu yang bisa kamu lihat dari situ gitu ya. Jasa cateringnya, atau jasa pengirimannya tadi ya saya bilang ya, atau jasa pemesanannya atau apalah gitu, macam-macam nih yang bisa dipakai, yang bisa dimanfaatkan di situ intinya. Dan segala supportingnya ya itu bisa dipakai. Tapi apalagi coach, ada yang tapi mau aku tanyain nih, kayaknya ngeganjel nih di otak aku nih. Jadi berarti kayak ini musiman doang dong ya coach, bisnis musiman gak sih? Hanya pada saat bulan Ramadan, dan mereka mendapatkan omset yang banyak itu pas bulan Ramadan doang gitu. Ya bisa jadi ada yang musiman memang. Berarti ini ada plus minusnya dong? Ya perlu ditelaah lagi risiko-risikonya ya. Kalau untuk keuntungannya sendiri coach, boleh nggak dibagi? Keuntungan apa? Keuntungan berbisnis, keuntungan mengambil peluang bisnis di pada saat seperti ini gitu coach. Ya pasti kan setiap berbisnis kan pasti ingin mendapatkan keuntungan ya. Ya tentunya keuntungannya itu yang tentu balik lagi tadi kan ke etikanya gimana gitu ya, yang sehat lah gitu kan, bukan yang tipu-tipu atau gimana gitu ya. Bersaing secara sehat gitu. Nah betul. Apalagi kan pasti banyak kompetitornya ya. Betul. Iya kan? Ya artinya ya kalau Anda bikin bisnis takjil atau bisnis kayak bubur sumsum ya, bubur sumsum ya betul-betul fokusnya tergantung visi Anda ya dalam membuat bubur sumsum ini ya. Kalau memang ingin menyehatkan orang yang buka puasa gitu kan, ya bubur sumsumnya harusnya kayak gimana misalnya gitu kan. Ya kemudian cara jualnya gimana gitu kan. Kalau cara jualnya di pinggir jalan dan bubur sumsumnya dibuka kena debu-debu iya sih. gitu kan, ya, kita itu harus, kan merugikan untuk orang-orang yang berbuka juga ya coach. Gitu. Merugikan orang lain juga ya jadi coach. betul-betul pikirkan kebutuhan mereka secara full ya, nggak hanya sekedar karena mereka lapar aja, karena mereka haus dikasih itu, tapi apa yang di balik dia butuh makan minum itu apalagi nih kebutuhan-kebutuhan yang perlu kita jaminkan atau kita sediakan gitu loh. Oh ya berarti pelayanan juga dong coach kalau gitu. seperti itu. Yes, betul. Pelayanannya harus kayak gimana? Kan Berarti, balik lagi supaya kayak saya nih, saya merasa beli bubur sumsum, ada tuh bubur sumsum di daerah saya itu yang saya sering beli di situ tuh buka puasa gitu ya. Kenapa? Ya kan tadi bukan hanya memang kualitas bubur sumsumnya enak dan sehat, maksudnya gini, bersih gitu ya. Dan memang rasanya rasa bubur sumsum rasa yang lain gitu. Oke. Dan pelayanannya segala macam itu pengaruh gitu loh. Walaupun mereka hanya jualnya di toko gitu saja di itu ya. Nanti Coach Adit kalau keluar dari sini juga bakal ngeliat banyak kok gorengan, bubur sumsum, ada tinggal dipilih aja. Ya, gitu. Tentu saya akan memilih sesuai dengan kriteria yang saya tetapkan buat diri sendiri kan. Bukan hanya sekedar itu gorengan, itu bubur sumsum gitu. Apalagi menurut kamu nih bisnis makanan yang menjelang Idul Fitrinya deh. Kue. Nah, gitu kan. Apalagi ketupat, hidangan-hidangan lebarannya, Idul Fitrinya gitu kan. Satu. Kemudian apalagi kebutuhannya. Kalau orang lagi bulan mau lebaran gitu, Idul Adha, para pembantu biasanya mudik ya. Ada jasa apa ada bisnis apa, peluang apa yang di situ yang bisa dipakai, bisa diambil? Apa namanya, bersih-bersih itu ya, apa sih namanya?
Bisa mulai dari jasa asisten rumah tangga, jasa cleaning service, jasa penginapan, bisa jadi loh orangnya mendingan nginep di hotel. Iya coach. Iya ada yang kayak gitu, ya kan. Macam-macam nih. Terus orang yang mudik sendiri, apa nih peluang yang bisa diambil dari situ? Orang mudik butuh apa sih? Butuh kendaraan. Iya coach. Jadi harus kita kreatif ya, gitu, melihat peluang-peluang itu. Ya orang mau mudik butuhnya kendaraan. Kalau ya walaupun tiket pada naik. Nah tiket pada naik, jadi perlu kendaraan pribadi mungkin yang lebih efisien. Walaupun dia punya kendaraan pribadi, tapi mungkin Anda bisa menyediakan apanya nih? Armada transportasi. Nah, dari kendaraan pribadi yang mereka punya itu kita bisa bisniskan lagi tuh apa? Misalnya jasa maintenance-nya. Oh. Ya gitu. Banyak nih, kamu ngelihatnya jangan kotak-kotak, benar-benar kita ngelihat secara kreatif ya. Atau bisnis travel gitu kan, atau bisnis antar supir gitu kan. Macam-macam yang bisa banyak banget ya. Banyak banget sih. Ini coach. Bisa 1 jam 2 jam kalau dibahas nih. Jangan coach. Jadi gini intinya ya, kita balik lagi nih. Jadi lesson-nya di sini ya, terlepas itu bulan puasa atau enggak, dalam berbisnis itu kita harus melihat solusi apa yang bisa kita provide ke orang-orang yang membutuhkan gitu loh. Artinya dalam suatu kelompok orang tertentu mereka punya kebutuhan apa yang bisa kita provide gitu loh. Bisnis itu bisa berjalan langgeng kalau bisnis yang memberikan manfaat buat orang lain, buat orang banyak. Iya betul ya. Kalau udah nggak ada manfaatnya lagi ya bisnis itu kan tutup ya. Jadi iya betul coach. Dengan yang tadi coach Adit juga ngomong yang kayak maintenance untuk kendaraan kan, itu kan tidak terpikirkan ya oleh aku ya. Nah, mungkin orang-orang juga bisa mengambil peluang dengan menyediakan layanan yang menarik, yang kreatif, yang mungkin pikir orang nggak mungkin, tapi bisa jadi mungkin seperti itu. Gitu ya. Jadi harus bisa memberikan suatu solusi. Bisnis itu adalah memberikan solusi kepada seseorang, kepada sekelompok orang yang membutuhkan solusi tersebut, sehingga akhirnya di situ terjadi transaksi yang saling bersama menguntungkan gitu kan. Iya. Yang memberikan value, yang akhirnya memberikan keuntungan. Iya, gitu. keuntungan buat dari pebisnis dan juga customer yang kita layani. Dan ya, kalau bisa yang memang berulang terus ya kebutuhan itu. Iya, nggak bukan hanya di doang. musim ini saja gitu ya coach. Iya gitu kan, perusahaan-perusahaan besar yang sudah multinasional kayak perusahaan yang sabun itu kan karena kebutuhannya kan memang kebutuhan sehari-hari kan. itu. Iya kan. Tapi mungkin kebutuhannya semakin meningkat. Yang dulunya sabun ya asal sekedar bersihkan badan, tapi kebutuhannya lama-lama jadi harus yang wangi, yang banyak busanya, atau betul. yang apa ya, yang bisa virus juga, antivirus, antibakteri gitu ya. Ya dia tetap berinovasi untuk bisa menjawab perkembangan kebutuhan sepanjang zaman gitu loh. Ya, kalau enggak bisnis sabun tadi mati. Akan musnah gitu coach. Akan diambil oleh kompetitor. Kalau nggak ada inovasi-inovasi baru seperti itu. Oke, Coach Adit. Wah, terima kasih banyak nih Coach Adit sudah membagikan informasi yang menarik banget dan informatif banget buat sahabat coaching nih. Ternyata peluang bisnis di bulan Ramadan ini yang pertama dan harus yang teman-teman perhatikan adalah mencari tahu dulu nih kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh customer sehingga sama-sama menguntungkan, bukan hanya dari sisi customer saja atau dari sisi penjual saja gitu. Jadi sama-sama menguntungkan nih teman-teman. Coach Adit nih, kalau teman-teman sahabat coaching ada yang mau belajar bisnis, ngelihatnya di mana sih Coach? Kalau belajar bisnis lihat di Corpora Consulting ya, website ya, www.corpora.corporaconsulting.com. Itu ada pelatihan yang namanya Business Toolbox. Wow. Nah, Business Toolbox ini bisa berguna buat para wirausahawan maupun business coach gitu ya. Business coach kan akan mengcoaching ya para wirausahawan dengan menggunakan toolbox ini. Dan buat para wirausahawannya, buat pengusaha-pengusahanya ya bisa menggunakan langsung toolbox ini ke bisnis mereka gitu. Wah, teman-teman tuh tadi kalau misalkan teman-teman ada yang mau mengembangkan karir bisnisnya atau menjadi wirausahaan yang hebat, jangan lupa ikuti kelas pelatihan Business Toolbox nanti. Oke, Coach Adit dan teman-teman, terima kasih nih yang sudah menonton channel ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini agar terus bertumbuh. Saya Titis dan saya Ditya Wijaya. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Dadah. Sampai jumpa, dadah.